Padahal dengan biasa kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita di sana? Kalian dulu Angkatan nomor undian ada yang sudah, ada yang 25. ada yang belum ya? 25. Udah kenal sama ibu? Udah. Siapa? 20. Oke, mohon maaf ya yang minta keberatan tidak? Hanya melihat saja ya. Jadi kalian silakan untuk pembelajaran dengan aktif, dengan bahagia dan semangat. Tidak merasa terganggu? Tidak. Sudah. Kalau begitu Pak, boleh dimulai pembelajarannya. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat? Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini sebelum ke materi, Bapak absen terlebih dahulu sebelum kehadiran. Yang pertama Cica hadir. 7 Dina Aulia, Dina Nurfitria, Epi, Ersa, Eis, Sakir, Fahmi keluar ya, Fajri, Fitri, Indah, Intan, Lauja, Lutfiah, Mita, Muhammad Taufik, Muhammad Denis, Muhammad Firly, Namdam, Nurani, Nurul, Laga, Panji, Raihan, Hadir. mana ada ya, Randy, Rian, Soleha, Sipa, Widi, Yoga, mudah-mudahan yang sakit semoga cepat sembuh dan yang apa minggu depan ia bisa masuk pembelajaran kembali. Bagaimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah siap hari ini? Siap. Sekarang Bapak mempunyai beberapa gambar. Kalian coba perhatikan. Tapi sebelum ke gambar, kalau sudah siap pembelajaran hari ini, buku-buku yang tidak berhubungan dengan IPA masukkan ke dalam tas di atas meja. Hanya ada alat tulis, modul LKS dan buku catatan. Nah, sekarang Bapak mempunyai beberapa gambar. Bapak perhatikan. Bapak bagi tiap kelompok satu gambar. Oke, coba perhatikan gambar yang kalian pegang atau teman kalian pegang. Satu kelompok bagian satu gambar. Jadi satu kelompok satu gambar. Coba perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan baik-baik gambar apa yang ada di hadapan kalian. Kalau kalian tahu, silakan acungkan tangannya. Ya, silakan Bapak kasih waktu 1 menit. Ya, silakan acungkan tangannya, kalau tahu silakan. Bapak kasih waktu 1 menit. Dan waktunya sudah habis. Silakan yang tahu acungkan tangannya.
Rian dulu ya. Ya, Rian. Apa Rian? Perempuan yang sedang hamil. Belakang kelihatan cucu tulisan Bapak? Nah, siapa lagi? Fitri. Apa Fitri? Reproduksi atau berkembang biak. Ada lagi? Panji? Panji ya? Apa Panji? Ada lagi? Elsa? Sistem reproduksi pada manusia. Nah, dari beberapa gambar ini kalian sudah menyebutkan atau sudah menyebutkan gambar apa ini? Coba perhatikan gambar di bawah ini. Dari keempat responden, siswa kelas 9C sudah menjawab. Yang pertama adalah adanya Rian, yaitu gambar pertama katanya yaitu dari tiga gambar ini yang pertama adalah perempuan yang sudah hamil, yang kedua adalah Fitri reproduksi atau berkembang biak, ada Panji perempuan yang sedang USG, dan Elsa adalah sistem reproduksi pada manusia. Kalian pasti berpikir, Pak, gambar ini apa? Gambar ini akan ada hubungannya dengan materi yang akan diajar hari ini. Semua responden dari jumlah 32 ini, ada 4 yang menyimpulkan atau ada yang 4 yang berpendapat bahwa semuanya hampir betul, tetapi ada yang lebih tepat, yaitu kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Tepatnya adalah sistem reproduksi pada laki-laki. Jadi materi hari ini adalah kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Khususnya adalah laki. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang namanya pembelahan sel, di mana pembelahan sel itu bertujuan yang pertama adalah untuk pertumbuhan, perkembangbiakan, dan untuk memperbaiki. Sistem reproduksi pada manusia sebelumnya kita sudah belajar mungkin kelas 7, yaitu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu antara reproduksi atau berkembangbiak. Reproduksi sendiri adalah berasal dari kata re atau kembali, dan produksi adalah memproduksi. Jadi sistem reproduksi itu adalah memproduksi keturunan baru dengan pertemuan sel telur dengan sel sperma. Sel spermanya di laki-laki, sel telurnya adalah di perempuan. Jadi hari ini kita materinya yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Laki-laki dibagi menjadi dua organ, yaitu organ luar dan organ dalam. Perempuan itu sama organ luar dan organ dalam. Tetapi hari ini kita fokusnya kepada laki-laki atau pria. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah tidak perlu ditulis ya, karena tujuan pembelajarannya cukup panjang. Ada dua tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Kalian cukup mendengarkan aja dengan baik dan sama.
Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, nanti adalah di kegiatan intinya kalian diskusi kelompok. Jadi kalian harus bisa berdiskusi sama teman-temannya. Yang pertama adalah setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi organ reproduksi pada pria dengan benar atau pada laki-laki dengan benar. Yang kedua adalah setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan fungsi organ reproduksi pria dan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Mudah-mudahan semuanya dua tujuan itu akan tercapai. Jadi minggu kemarin Bapak sudah tugaskan uji kompetensi bab 4. Kalian sudah mengerjakan? Kalau sudah mengerjakan, berarti nanti tugasnya akan dinilai sama Bapak. Sekarang kita fokus ke materi hari ini, yaitu sistem reproduksi pada manusia dan laki-laki. Duduknya sudah berkelompok? Kalau sudah berkelompok, bagaimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap, perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil lembar kerja siswa. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Tidak perlu bareng-bareng. Satu kelompok, satu orang ke depan. Oke, dengarkan baik-baik. Satu kelompok lagi kita akan melakukan presentasi. Nanti kita akan menunjukkan proses pembelajaran. Ya, setelah menunjukkan ada kuis buat kalian. Silakan, moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar B, mereka merupakan saluran sperma dan tidak mengeluarkan sperma jalur keluar dulu. Gambar C, penis, merupakan saluran sperma yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan sperma. Gambar D, sperma, berfungsi untuk menjaga suhu tubuh testis agar optimal untuk mengeluarkan sperma. Gambar E, testis, bagian urat pembentukan sperma. Gambar F, testis sebagai tempat pematangan sperma. Gambar G, kelenjar voucher untuk memasukkan lendir janin yang bersifat basah. Gambar H, kelenjar prostat untuk menghasilkan lendir cair yang bersifat basah. Gambar I, vesikulus finalis untuk menghasilkan janin yang bersifat basah. Sekian dari kelompok kami. Mungkin saya Aplaus buat kelompok 1. Oke, dari beberapa kelompok tadi udah ada yang menerima amplop dan yang beruntung berarti maju ke depan. Yang kurang beruntung nanti dicoba lagi pada saat pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan semuanya kebagian. Jadi hari ini kita telah belajar diskusi mengenai LKPD-nya, yaitu sistem reproduksi pada manusia khususnya laki-laki. Sebelum Bapak menyimpulkan, takutnya ada siswa-siswi yang cantik dan ganteng yang mau menyimpulkan proses pembelajaran hari ini. Ada yang menyimpulkan proses pembelajaran hari ini? Silakan, Bangga. Silakan. Berdiri. Dari kelompok berapa? Mau berdiri, mau duduk? Berdiri. Silakan, kelompok berapa? Namanya, perkenalkan. Kesimpulan proses pembelajaran hari ini akan disimpulkan oleh Fitri dari kelompok 1. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky dari
menyimpulkan proses pembelajaran ini. Oke, dengarkan baik-baik ya. Kedengaran? Dari diskusi hari ini adalah kita belajar tentang reproduksi pada laki-laki, yaitu organ luar dan organ dalam. Pertama, organ dari sistem reproduksi laki-laki diantaranya penis dan skrotum. Kedua, organ luar organ dalam sistem reproduksi laki-laki diantaranya testis, epididymis, ovaris, uretra, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat kelompok 1 itu. Ada lagi yang mau menunjukkan? Silakan Esa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsiani, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mencoba menyimpulkan proses pembelajaran hari ini. Yang pertama reproduksi pada laki-laki terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki bagian luar dan sistem reproduksi pada laki-laki bagian dalam. Sistem reproduksi pada laki-laki bagian luar terdiri dari testis yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan sperma. Yang kedua adalah skrotum yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh testis. Yang kedua adalah sistem reproduksi pada laki-laki bagian dalam. Sistem reproduksi pada laki-laki bagian dalam terdiri dari 1. Testis yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma dan epididymis sebagai tempat pematangan sperma. Ketiga adalah vas deferens yang adalah saluran yang berfungsi untuk menghubungkan epididymis ke kantong sperma. Yang kelima adalah uretra. Uretra adalah saluran sperma keluar tubuh. Yang keenam adalah kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar vesicula seminalis adalah saluran yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat basa atau alkali. Yang ketujuh adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper menghasilkan cairan berupa mucus atau lendir. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus buat Esa. Oke, hari ini kita udah belajar diskusi kelompok mengenai sistem reproduksi pada laki-laki, khususnya pada laki-laki, dan sudah disimpulkan oleh saudari Ersa dan Fitri dan akan diperkuat lagi oleh Bapak. Hari ini kita udah belajar tentang sistem reproduksi pada manusia, khususnya laki-laki. Tadi udah dikatakan bahwa sistem reproduksi berasal kata misalnya reproduksi berasal dari kata re, berarti re itu adalah kembali dan produksi adalah memproduksi. Jadi sistem reproduksi adalah memproduksi kembali hasil keturunan dengan melibatkan sel sperma dan sel telur. Sel spermanya berasal dari laki-laki, sel telurnya berasal dari perempuan. Manusia dapat mempunyai keturunan karena memiliki organ reproduksi dan sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia tadi sudah disimpulkan dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki dan sistem reproduksi pada perempuan. Sistem reproduksi pada laki-lakinya dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah organ luar dan yang kedua adalah organ dalam. Organ luarnya adalah penis yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan sperma. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum itu yang menutupi testis dan buah testis itu. Berfungsi adalah mengatur suhu tubuh pada testis. Jadi suhu tubuh pada testis itu harus optimal. Kalau misalnya tidak optimal, nanti proses pembentukan sperma akan terganggu. Jadi jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas, nanti proses produksi spermanya akan terganggu. Organ yang selanjutnya adalah organ dalam. Organ dalam dibagi menjadi yang pertama adalah testis. Testisnya ada dua. Silakan dicek laki-laki nanti di rumah masing-masing. Biji testisnya ada satu atau dua.
Kalau ada 2 berarti kalian normal. Kalau ada 1 silakan diperiksakan ke dokter urologi atau andrologi. Yang kedua adalah adanya saluran reproduksi. Saluran reproduksi terdiri dari epididymis, dari uretra, dan vas differens. Yang ketiga adalah kelenjar reproduksi. Ada apa aja? Kelenjar vesica seminalis. Yang kedua adalah kelenjar Foster, dan yang ketiga adalah kelenjar prostat. Jadi sistem reproduksi dibagi menjadi 2. Sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dibagi menjadi 2, yaitu organ luar dan organ dalam. Organ luarnya apa aja? Penis dan skrotum. Organ dalamnya adalah ada testis. Saluran reproduksinya ada apa aja? Epididymis, ada vas differens, dan ada uretra. Yang kelenjar reproduksinya ada kelenjar vesica seminalis, terus ada kelenjar Foster, dan satu lagi adalah kelenjar prostat. Ya, proses pembelajaran hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan kepada kalian bermanfaat dan mudah dimengerti. Kalau semisalnya ada materi yang kurang mengerti, silakan hubungi Bapak ada standby di ruang guru, atau ketika Bapak istirahat, Pak, materi hari ini saya kurang mengerti, boleh bertanya ke Bapak. Daripada kalian tidak mau bertanya, nanti akan sesat di jalan. Jadi mangga bertanya kalau misalnya ada hal-hal materi yang tidak kalian cukup mengerti, ya. Bapak standby di ruang guru atau pada saat istirahat pun boleh. Pak, mau bertanya, tadi materi yang ini saya kurang mengerti, silakan. Ya, sebelum kita istirahat, ada kuis dulu. Tadi udah disimpulkan oleh teman kalian dan diperkuat lagi oleh Bapak. Ada kuis buat kalian. Silakan dikerjakan di kertas 2 lembar, ya. Silakan kasih nama dan kelas. Di kertas 2 lembar aja. Oke, udah? Dengarkan baik-baik. Sekarang akan ada kuis. Berarti dari proses pembelajaran itu pasti ada namanya post test. Ada kegiatan yang kalian harus mengerti nggak sih pembelajaran hari ini? Kalau kalian cukup mengerti, berarti nanti akan ada post test. Jadi kalau kalian bisa, kalian paham, berarti akan bisa mengerjakan post test. Dengarkan baik-baik, ya. Kasih nama dan kelas. Ya, dengarkan baik-baik. Nomor 1, sebutkan 2 organ luar reproduksi laki-laki dan organ dalam reproduksi laki-laki. Ya. Sebutkan 2 organ luar reproduksi laki-laki dan organ dalam reproduksi laki-laki. Tadi kan yang keluar apa? Tadi udah diperkuat sama Bapak, udah dikasih kesimpulan sama Elsa sama Fitri. Mudah-mudahan kalian tahu yang organ luarnya. Hanya jawabannya saja, tidak perlu menuliskan soal. Organ luarnya apa, organ dalamnya apa. Kedua aja. Dua. Sebutkan 2 organ luar reproduksi laki-laki dan 2 organ dalam reproduksi laki-laki. Cucu, kedengaran suara Bapak? Udah? Nomor 2. Sebutkan fungsi penis dan fungsi skrotum. Sebutkan fungsi penis dan fungsi skrotum. Penis fungsinya untuk apa? Skrotum fungsinya untuk apa? Jangan lupa dikasih nama dan kelas, ya, biar nanti ketika Bapak periksa yang nilainya bagus siapa nanti namanya, dan yang nilai di bawah KKM nanti akan ada tugas buat kalian. Yang nilainya bagus berarti akan ada proses pengayaan buat kalian. Kalau yang di bawah KKM berarti nilainya akan ada remedial, ada tugas buat kalian. Ya, kalau sudah nanti dikumpulkan oleh 1 orang ke depan.
Udah ya, udah habis, nanti kumpulkan oleh satu orang. Stop, waktunya udah mau habis, nanti dikumpulkan oleh satu orang. Nanti dikumpulkan oleh saudari Fitri, ya. Silakan kumpulkan saudari Fitri. Udah Fitri semua? Ya. Hasil di prosesnya udah Bapak pegang, mudah-mudahan hasilnya cukup memuaskan. Yang di atas KKM nanti akan ada pengayaan. Kalau yang di bawah nilai standar KKM nanti akan ada remedi. Remedinya nggak akan cukup susah, yang gampang-gampang saja. Yang penting kalian mengerti dan paham. Ya, prosesnya sudah selesai. Proses pembelajaran hari ini kita cukup sekian. Mudah-mudahan kalian mengerti dan paham. Untuk proses sudah dipegang sama Bapak, tinggal diperiksa. Untuk proses pembelajaran minggu selanjutnya, berarti kalau hari ini sistem reproduksi laki-laki, berarti minggu depan adalah sistem reproduksi pada perempuan. Sistem reproduksi pada perempuan. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada perempuan, yaitu organ luar dan organ dalamnya. Yang sekarang laki-laki cukup senyum-senyum. Yang minggu depannya nanti perempuan yang senyum-senyumnya bagian luar apa, bagian dalamnya apa. Ya, ada pertanyaan sebelum proses pembelajaran hari ini ditutup? Oke, ada pertanyaan apa? Kenapa laki-laki harus dihitan katanya? Coba, kenapa ya laki-laki harus dihitan? Tahu dihitan? Itu adalah disunat. Randy udah dihitan? Udah. Benar? Nah, kalau yang belum dihitan atau disunat silakan dihitan, ya. Kenapa tadi ada pertanyaan dari saudara Yaki, kenapa laki-laki harus dihitan? Ada yang mau menjawab? Ya Pak. Untuk menjaga kebersihan, kan dalam agama juga dianjurkan bahwa laki-laki harus disunat. Apa kurang keras? Untuk menjaga kebersihan, kan dalam agama juga dianjurkan bahwa laki-laki harus disunat, karena kalau tidak disunat kotoran menjadi najis. Ya, kenapa laki-laki harus disunat? Karena dalam agama Islam itu yang pertama adalah untuk mengurangi najis, karena agama Islam kalau orang yang tidak disunat itu adalah kotorannya atau intinya najis mengurangi, dan untuk menjaga kebersihan intinya untuk menjaga kebersihan agar tidak najis, karena di dalam penis itu ada kunjungnya, jadi kunjungnya itu harus dipotong dalam agama Islam. Jadi diwajibkan orang agama Islam harus ya, karena untuk apa? Untuk menjaga kebersihan. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban dari saudara Rian, kenapa laki-laki harus disunat? Solehat. Satu, mengurangi resiko penyakit Ya. mencegah terjadinya penyakit terpenyis seperti Ya. nyeri kepala atau penyakit. Tiga, mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Empat, mengurangi resiko kanker penis. Lima, membuat kesehatan penis terjadi. Ya, diperkuat lagi ya sama Bapak pertanyaan tadi yang saudara. Kenapa laki-laki harus disunat? Otomatis dalam agama Islam harus disunat, harus menjaga kebersihan, intinya gitu. Nah, agar terhindar dari penyakit. Yang pertama adalah mengurangi resiko terkena penyakit. Yang kedua adalah mengurangi resiko agar penis tetap dari infeksi saluran kemih, dan yang selanjutnya adalah menjaga penis agar tetap bersih. Jadi kalau laki-laki yang belum disunat, silakan orang tua kalian, "Maaf Pak, mau disunat." Tapi mudah-mudahan anak-anak kelas 9 ini khususnya 9C sudah disunat semua. Ya, Firly udah disunat? Ya. Pertanyaannya cukup menarik, kenapa laki-laki harus disunat? Bapak pun nggak kepikiran dengan pertanyaan itu. Pak, kenapa laki-laki harus disunat? Jadi untuk menjaga kebersihan agar penis tidak terkena penyakit. Yang pertama penyakit menular, infeksi juga, terus menjaga penis agar bersih. Ya, paham? Jadi banyak manfaat ketika laki-laki harus disunat. Perempuan nggak ada yang disunat karena nggak ada tunjuknya. Ya, hanya pada laki-laki yang harus disunat. Disunat dianjurkan pada saat bayi boleh baru lahir boleh disunat. Tapi kalau semisal orang tuanya
cukup riskan atau khawatir, boleh pada saat umur 6 atau 7 tahun pada saat SD ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya was-was, anak saya baru lahir, kasihan nanti rasa sakitnya timbul pada bayi tersebut. Jadi jangan dulu disunat. Tapi bagusnya mah ketika anak itu baru lahir langsung disunat. Tapi tergantung orang tuanya sendiri ya. Jadi hari ini proses pembelajaran sudah selesai. Tadi pertanyaannya cukup menarik karena kenapa laki-laki harus disunat? Untuk menjaga kebersihan. Karena dalam agama Islam itu kalau tidak disunat intinya ada kotoran atau najis. Jadi harus disunat atau dihitam. Ya. Proses pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk minggu depan jangan lupa sistem reproduksi pada perempuan bagian luar bagian dalam. Oke, pembelajaran hari ini kita tutup bareng-bareng dengan mengucapkan alhamdulillah. Sebelum kalian istirahat, Bapak harap pilihlah maksudnya jangan pernah buang sampah sembarangan ya. Ketika istirahat, sampahnya dibuang ke tempat sampah, jangan buang sampah di mana saja. Karena di tiap kelas sudah ditempatkan tong sampah masing-masing ya. Kebersihan adalah sebagian dari ini. Sama dengan materi hari ini, bahwa ketika laki-laki itu harus disunat. Kenapa harus disunat? Untuk menjaga kebersihan diri kita sendiri, khususnya pada laki-laki. Gimana kalau misalnya kita terkena penyakit infeksi yang berbahaya dari diri kita sendiri? Sama halnya dengan sampah. Kalau sampah kita buang di mana saja akan tidak enak untuk dipandang. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Silakan kalau udah selesai, kalian boleh istirahat. Pilih minuman-minuman yang bisa menjaga kesehatan kita. Jangan banyak minuman yang berwarna. Karena banyak minuman berwarna nanti dampaknya ketika juga ke ginjal. Banyak minum air putih ya. Dari bawah sekian, mudah-mudahan materi hari ini kalian bisa mengerti dan paham ya. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.